Doctor Strange in the Multiverse of Madness digadang-gadang akan menjadi film yang menunjukkan eksisnya karakter baru yang bernama Supreme Strange. Dan varian tertinggi dari Doctor Strange ini dijagokan memiliki kemampuan yang jauh lebih kuat dari biasanya. So, oleh sebab itu kira-kira seperti apa ya gambaran kekuatan mantra-mantra dahsyat Doctor Strange, baik di dalam komik maupun yang diperkirakan bakalan muncul di sequelnya nanti. Apalagi belakangan ini muncul teori bahwa bisa saja Scarlet Witch menguasai atau bahkan mencuri mantra Doctor Strange. Sebagai informasi, ini adalah pembahasan mantra dahsyat part 2, dan buat kalian yang belum nonton part 1, maka bisa klik link yang ada di pojok kanan atas atau bisa juga klik link yang ada di kolom komentar di bawah. Dan oke, tanpa basa-basi lagi, berikut adalah 5 mantra dahsyat Doctor Strange bagian yang kedua. Doctor Strange memang dikenal sering menggunakan kekuatan dari berbagai makhluk mistik kuno seperti misalnya kekuatan Seraphim. Seraphim adalah ras gabungan antara manusia dan juga burung, dan Doctor Strange pun pernah membantu Seraphim terutama ketika menghadapi musuh bebuyutan mereka selama 5.000 tahun yaitu Sheol. Dan sebagai gantinya Seraphim pun bersedia untuk dipanggil Doctor Strange dan memberikan mantra perlindungan dalam bentuk lingkaran maupun bola. Di dalam MCU, Shield of Seraphim atau perisai Seraphim pernah muncul di dalam film Avengers Infinity War, khususnya saat adegan Wong yang menahan serangan Ebony Maw yang melemparkan pohon. Dan Doctor Strange pun kembali menggunakan sihir ini untuk menghindari benturan ketika salah satu pesawat Thanos yang melakukan pendaratan darurat di planet Titan. Big guys, we gotta move at the same time. Okay, ready? Selain itu, mantra pelindung ini juga diduga digunakan oleh Strange Supreme di dalam film What If dengan menggabungkannya bersama mantra pelindungan Vishanti, tepatnya saat mereka akan menghadapi varian jahat dari Vision yang bergabung dengan Ultron. Does this chattering animal speak for you? For myself. Trespassing in this city and on this planet. Gue sangat yakin pasti kalian gak asing dengan mantra yang sekilas terlihat mirip dengan mantra perisai Seraphim. Well, uniknya mantra ini sama sekali berbeda dan justru memiliki julukan sebagai Ruby Rings of Ragador. Ragador dikenal sebagai nama dewa dan pertama kali memulai debutnya di dalam komik Strange Tales nomor 122. Untuk membangkitkan kekuatan dewa Ragador, biasanya Strange harus menggunakan cincin ruby. Ciri lainnya, jika Strange menggunakan mantra ini adalah terdapat 7 lapisan pita yang melingkar dan membentuk seperti tameng. And weapons to make magic. Di dalam komik, mantra ini digambarkan berwarna biru, meskipun di dalam MCU, seperti misalnya aja film-film Avengers, kemudian Doctor Strange yang pertama, hingga film series What If, mantra ini justru digambarkan cenderung berwarna oranye. Dan yang tak banyak diketahui oleh orang adalah bahwa ternyata mantra ini tidak hanya mampu menyerang musuhnya, namun juga mengikat musuh dan menetralisir atau menghilangkan kekuatan super. Salah satu dampak nyata dari kekuatan mantra ini ada di dalam film Avengers Infinity War, tepatnya saat Hulk yang terjatuh ke dalam Sanctum Sanctorum. Say no to a tuna melt. Di sini teman-teman bisa melihat bahwa ketika Wong mengaktifkan mantra Ring of Ragador, maka serpihan-serpihan kayu dan juga tanah tempat Hulk terjatuh tiba-tiba ikut menyala karena mantra, dan diikuti dengan perubahan fisik Hulk yang tiba-tiba perlahan berubah menjadi wujud manusia biasa. Secara nggak langsung adegan ini memperlihatkan bahwa kekuatan super Bruce Banner sebagai seorang Hulk perlahan hilang atau netral saat ia terkena mantra Ring of Ragador. Dan selain itu, trik yang sama dikabarkan juga digunakan saat Strange melawan Thanos, namun sayangnya mantra ini kurang terlalu kuat untuk menghilangkan kekuatan dahsyat dari keempat batu abadi yang sudah dikuasai oleh Thanos. He brought you face to face with the master of the mystic arts. Our will equal to yours. Menjadi seorang penyihir agung dan tahu mengenai konsekuensi bermain-main dengan sihir terlarang, ternyata tidak menghentikan Doctor Strange untuk mencoba menggunakan mantra Crimson Bands of Sitorak. Mantra ini pun pertama kali diperkenalkan di dalam komik Strange Tales nomor 125. Sebagai informasi bahwa Sitorak adalah iblis, dan uniknya Sitorak dikenal memiliki sihir yang mampu mengubah seseorang menjadi Juggernaut. Dan tahukah kalian bahwa salah satu yang pernah terkena sihir Sitorak adalah adik dari Profesor Charles Xavier yang dikenal sebagai Marco atau kemudian dijuluki sebagai Juggernaut. Because your brother tries to read your mind? Yeah, but he's in a wheel. Jika Rings of Ragador digunakan Strange untuk menetralisir atau menghilangkan kekuatan super dari lawan, maka mantra Sitorak justru digunakan untuk mengikat lawan yang dianggap tangguh agar tak bisa melakukan pergerakan. Doctor Strange pun pernah menggunakan mantra pengikat ini kepada musuh-musuh yang dianggap kuat dan juga besar, seperti misalnya aja Juggernaut hingga Hulk. Di dalam film MCU pun, Strange pernah mengkombinasikan mantra ini dengan Image of Icon untuk menjerat Thanos, meski sayangnya trik Strange ini tidak mempan untuk menundukkan si Titan gila.
By the way, ngomongin soal si Torak, dalam salah satu adegan di trailer Doctor Strange 2, ada makhluk yang diduga kuat oleh teori penggemar sebagai si Torak dan dia sedang mengancam Amerika Chavez. Dan selain itu, tahukah kalian bahwa di dalam komik Uncanny X-Men nomor 191, mantra Crimson Bands of si Torak pernah digunakan oleh Scarlet Witch. So, akankah kemunculan si Torak pada trailer menandakan bahwa si iblis ini berhasil dikendalikan oleh Scarlet Witch? Well, tentunya menarik ya, kita tunggu saat filmnya dirilis pada bulan Mei mendatang.